Adapun tujuan praktikum ini yang pertama untuk mengetahui penyebab beberapa konsentrasi karbit atau etilen terhadap perubahan warna dan tingkat kematangan buah pisang. Yang kedua, untuk mengetahui peranan etilen pada pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, untuk mengetahui dapat tidaknya pematangan buah dipacu dengan gas pematangan buah atau etilen. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan mutu dari buah yang dimatangkan secara alami dan dipacu oleh etilen. Yang kelima, untuk mengetahui cara kerja karbit atau etilen dalam mempercepat pematangan buah pisang. Pisang merupakan salah satu komoditi hortikultura yang disukai oleh penduduk Indonesia. Hampir di semua daerah memiliki tanaman ini. Buah pisang termasuk buah klimaterik yang ditandai dengan meningkatnya laju respirasi pada saat buah menjadi matang, dan hal ini berhubungan dengan meningkatnya laju produksi etilen. Pada buah klimaterik, etilen berperan dalam perubahan fisiologis dan biokimia. Selama pemberian etilen, eksogen pada buah klimaterik dapat mempercepat proses pematangan dan menghasilkan buah dengan tingkat kematangan yang seragam. Pisang biasanya dipanen sebelum matang dengan tingkat kematangan tertentu dan berbagai pertimbangan pemasaran. Pemanenan buah yang akan dipasarkan dengan jarak jauh umumnya pada tingkat kematangan 75-80% dengan ciri-ciri sudut-sudut pada pisang masih tampak jelas. Sedangkan untuk pemasaran jarak dekat dipanen dengan tingkat kematangan 85-90% dengan ciri-ciri sudut buah berkembang penuh walaupun sudut buah masih tampak nyata. Hormon merupakan senyawa organik aktif yang memiliki peranan penting dalam aktivitas fisiologis setiap makhluk hidup karena berfungsi sebagai regulator atau pengontrol. Hormon tumbuhan dapat bersifat endogen, dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan, maupun eksogen diberikan dari luar sistem individu. Hormon eksogen dapat juga merupakan bahan non-alami atau sintetik, tidak dibuat dari ekstraksi tumbuhan. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perbedaan tersebut dipakai istilah zat pengatur tumbuh. Pematangan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada buah, meliputi perubahan rasa, kualitas warna, dan tekstur. Pematangan berhubungan dengan perubahan pati menjadi gula. Sifat pematangan buah ditentukan dengan melihat pola respirasi pada buah tersebut. Hal tersebut membedakan menjadi buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik merupakan buah yang apabila sudah dipanen akan memasuki fase klimaterik, yaitu peningkatan dan penurunan laju respirasi secara tiba-tiba. Selama pematangan, memancarkan etilen untuk meningkatkan laju respirasi. Proses klimaterik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu klimaterik menaik, puncak klimaterik, dan klimaterik menurun. Contoh buah klimaterik yaitu mangga, pisang, dan apel. Sedangkan buah non-klimaterik merupakan buah yang menjelang kematangan, laju respirasinya menurun, lalu tidak menunjukkan adanya fase klimaterik. Buah tersebut tidak menunjukkan respon apabila diberi perlakuan etilen. Buah tersebut memiliki kandungan etilen yang sedikit. Contohnya yaitu jeruk, anggur, stroberi, dan blackberry. Etilen memiliki kandungan pH 3, NH3, dan H2S. Oleh karena itu, senyawa ini memiliki bau yang menyengat. Etilen merupakan suatu hormon yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan dan merupakan campuran yang paling sederhana yang mempengaruhi proses fisiologi pada tumbuhan. Proses fisiologi pada tumbuhan antara lain perubahan warna kulit, susut bobot, penurunan kekerasan, dan penurunan kadar gula. Agen pematangan yang paling efektif adalah dengan penggunaan etilen. Agen tersebut dapat mematangkan pisang dalam waktu yang singkat. Selain dapat mempercepat proses pembusukan, etilen dapat dimanfaatkan sebagai agen yang dapat menstimulus pemasakan pada buah klimaterik dan mendorong pembentukan warna pada buah-buahan. Dengan penambahan karbit pada pematangan buah, menyebabkan konsentrasi etilen menjadi meningkat.
Hal tersebut menyebabkan kecepatan pematangan buah pun bertambah. Semakin besar konsentrasi gas etilen, semakin cepat pula proses stimulasi respirasi pada buah. Hal ini disebabkan karena etilen dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan enzim katatalase, peroksidase, dan amilase dalam buah. Selain itu juga, etilen dapat menghilangkan zat-zat berupa protein yang menghambat pemasakan. Dilanjutkan oleh saya Siti Rohmanul Syaidah dengan NPM 2250441. Selanjutnya, pada pengamatan praktikum zat pengatur tumbuh etilen terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alatnya yaitu yang pertama ada kardus yang digunakan sebagai wadah atau tempat penyimpanan pisang. Kemudian ada lakban yang digunakan sebagai perekat kardus. Selanjutnya yaitu ada lap yang digunakan sebagai pembungkus pisang yang telah ditaburi karbit. Kemudian ada pisau yang dimana pisau tersebut digunakan sebagai alat pemotong dua buah pisang dari satu sisir pisang. Kemudian ada timbangan digital yang digunakan sebagai penimbang karbit yang diperlukan. Lalu ada spatula yang dimana spatula tersebut digunakan sebagai alat untuk pengambilan karbit ke dalam cawan petri. Dan yang terakhir yaitu ada cawan petri sendiri yang digunakan sebagai wadah tempat karbit yang akan ditimbang. Sedangkan bahan yang diperlukan itu ada pisang dan etilen atau karbit, di mana keduanya digunakan sebagai bahan untuk praktikum zat pengatur tumbuh etilen ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, potong dua buah pisang dari satu sisir pisang. Lalu, timbang karbit. Selanjutnya, taburkan karbit yang telah ditimbang ke atas lap yang telah disiapkan. Simpan dua buah pisang sebelumnya di atas taburan karbit. Kemudian, gulung lap dan masukkan ke dalam kardus. Selanjutnya, lakban kardus dengan rapat. Lalu diamkan selama 1 minggu. Kemudian, buka setiap 2 hari sekali untuk mengetahui bagaimana sih tingkat kematangan si pisang tersebut. Dilanjutkan oleh saya, Alia Jili Sabila, dengan NPM 2250417. Selanjutnya, pada pengamatan praktikum zat pengatur etilen terdapat hasil pengamatan, yaitu yang pertama, pada pengamatan hari ke-0 kulit buah pisang berwarna hijau dan buah pisang memiliki tekstur keras yang berarti belum matang atau belum mengkal. Selanjutnya, setelah pengamatan hari kedua, kulit buah pisang masih berwarna hijau, tetapi adanya perubahan tekstur pada pisang dari tekstur keras menjadi agak lunak. Lalu, pada pengamatan hari keempat, kondisi buah pisang terdapat perubahan baik pada tekstur pisang maupun pada warna buah pisang, yaitu pada kulit buah pisang terjadi perubahan warna menjadi kuning atau kehijau-hijauan dan tekstur pada pisang menjadi lebih lunak daripada hari sebelumnya. Lalu, pada pengamatan hari terakhir setelah 7 hari kondisi buah pisang terdapat perubahan yang signifikan, yaitu kulit buah pisang menjadi berwarna kuning bercak-bercak coklat, tekstur buah pisang menjadi lunak dan menimbulkan aroma wangi.
Seperti video yang sudah kita simak bersama, kami melakukan uji pematangan buah dengan menggunakan buah pisang mentah yang diberi karbit. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh etilen pada proses pematangan buah. Untuk waktu pengamatannya berlangsung selama 7 hari, di mana setiap 2 hari sekali kardus berisikan pisang yang telah diberikan karbit itu dibuka. Nah, pada hari kedua pengamatan, terlihat pisang masih berwarna hijau dan permukaannya keras. Kemudian di hari keempat pengamatan, pisang sudah mulai menguning. Lalu di hari keenam, warna pisang sudah berubah menjadi kuning dan permukaannya empuk yang menandakan bahwa pisang tersebut sudah matang dan sempurna. Kalsium karbida atau yang biasa kita kenal dengan karbit ternyata bisa mempercepat proses pematangan buah-buah. Halo teman-teman, kira-kira kenapa ya? Sini, aku bantu jawab. Itu karena karbit yang terkena uap air akan menghasilkan gas asetilen yang memiliki struktur kimia mirip dengan etilen alami. Itu merupakan zat yang membuat proses pematangan di kulit buah. Proses fermentasi berlangsung serentak sehingga terjadi pematangan yang merata. Proses pembentukan etilen dari karbit adalah CaG plus 2HQ+. Dengan penambahan karbit pada pematangan buah, menyebabkan konsentrasi etilen menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan kecepatan pematangan buah pun bertambah. Semakin besar konsentrasi gas etilen, maka semakin cepat pula proses stimulasinya. Berbicara soal etilen, kira-kira apa sih etilen itu? Etilen merupakan agen pematangan yang paling efektif, di mana agen tersebut dapat mematangkan pisang dalam waktu yang singkat. Menurut pengertian, etilen adalah suatu gas tanpa warna dengan sedikit berbau manis. Etilen merupakan suatu hormon yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan dan merupakan campuran yang paling sederhana yang mempengaruhi proses fisiologi pada tumbuhan. Proses fisiologi pada tumbuhan antara lain seperti perubahan warna kulit, susut bobot, penurunan kekerasan, dan penurunan kadar gula. Dari hasil pengamatan yang telah kelompok kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 25 gram karbit dapat mematangkan 2 buah pisang dalam jangka waktu kurang lebih 6 hari. Dengan keadaan kulit pisang belum kuning sempurna, tetapi tingkat kematangannya sudah layak untuk dimakan. Proses kematangan buah dapat dipacu dengan adanya gas etilen, tetapi hanya pada jenis buah-buah tertentu, yaitu jenis buah klimaterik, yang salah satunya adalah jenis buah pisang yang dilakukan dalam pengamatan ini. Selama pematangan buah-buah klimaterik, etilen mengatur perubahan warna dan reduksi kadar klorofil, peningkatan karotenoid atau antosianin, gula, dan biosintesis senyawa organik yang mudah menguap. Buah yang matang alami ataupun yang dipacu kematangannya oleh karbit memiliki kelayakan untuk dimakan. Tetapi kematangannya yang dipacu oleh karbit memiliki kekurangan, yaitu diantaranya menimbulkan bau yang tidak sedap dan kotor di bagian buah. Pada buah pisang juga penggunaan karbit akan menimbulkan buah akan terlalu cepat matang atau terlalu matang sehingga menimbulkan bintik-bintik coklat pada bagian buah dan juga akan menyebabkan kerontokan pada buah pisang. Produksi etilen pada buah klimaterik juga disebut dengan autokatalitik. Artinya, konsentrasi awal etilen menyebabkan peningkatan pada produksi etilen. Ini berarti ketika produksi etilen dimulai, buah secara alami meningkatkan jumlah sinyal yang mempercepat kematangan pada buah. Kesimpulan, berikut ada sumber-sumber yang kami gunakan untuk pengerjaan laporan ini.